Sudaryono suspend 833 dapur MBG bermasalah, ditutup dan tak dibayar. Mantap nih. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3 424 dengan total sebagian di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup dan dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Jadi dapur yang disuspend itu terkait higienis, keracunan, ya kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan, khususnya terkait higienis dan sanitasinya. Kemudian ipalnya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspend secara permanen. Kalian sudah tahu kan, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Mas Sudaryono, memecat 261 pegawai yang bermasalah serta menutup permanen 833 SPPG yang tidak memenuhi standar. Ini adalah bukti bahwa pemerintah serius melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Program MBG ini adalah salah satu program strategis nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar serta melibatkan rantai pelaksanaan yang kompleks. Nah, dalam program sebesar ini, evaluasi yang ketat, penegakan disiplin, dan keberanian mengambil tindakan korektif bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Karena tanpa tata kelola yang kuat, tujuan besar program akan sulit dicapai secara optimal. Diangkatnya Mas Sudaryono sebagai Kepala BGN beberapa hari yang lalu membawa harapan dan optimisme baru bagi percepatan pencapaian target-target program MBG ini. Langkah cepat yang diambilnya menunjukkan bahwa fokus utama BGN tidak lagi sekedar memperluas jangkauan program, tetapi juga memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, akuntabel, dan memiliki integritas. Kepemimpinan seperti inilah yang dibutuhkan untuk membangun institusi yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis negara. Jadi kita berharap di bawah kepemimpinan Mas Sudaryono dengan tata kelola yang baik dan profesional, target dan tujuan awal program MBG ini dapat tercapai, yaitu mampu meningkatkan kualitas gizi siswa, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia secara aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Dan di saat yang sama, MBG juga harus mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui tumbuhnya rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, industri pangan, hingga sektor logistik, sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah. Jadi sekali lagi, langkah pembenahan yang dilakukan Mas Sudaryono merupakan fondasi penting untuk memastikan program MBG ini tidak hanya besar dari sisi anggaran dan cakupan, tetapi juga unggul dalam tata kelola, kualitas layanan, dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Reformasi kelembagaan yang dimulai hari ini menjadi modal utama agar MBG benar-benar mampu mewujudkan visi Presiden sekaligus memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Bravo Mas Dar, thank you. Mental korup tidak pantas menjabat di era Prabowo Subianto. Pecat orangnya dan sanksi tegas yang melakukan kelalaian. Kawan-kawan, baru aja Kepala BGN yang baru mengambil langkah tegas dengan memecat 261 pegawai MBG dan menutup permanen 833 SPPG. Luar biasa, ini memang adalah salah satu langkah tegas yang memang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan kita memang membutuhkan pemimpin bertangan besi seperti ini. Ini yang dinamakan bersih-bersih internal, kawan-kawan. Bersih-bersih di dalam lembaga, yang mana ini adalah pembersihan internal dalam Badan Gizi Nasional. Yang saya nilai mereka tidak ragu-ragu dan tidak malu-malu melakukan evaluasi dan terbuka secara transparan mengakui bahwasannya memang ada oknum-oknum bangsat yang tidak bertanggung jawab. Bahkan menurut berita ada yang memanfaatkan uang MBG anak-anak itu untuk melakukan praktek judai. Luar biasa sekali zolimnya oknum-oknum ini, yang padahal di atas kertas program MBG ini adalah program yang sangat sempurna dan tujuan yang mulia, namun dinodai oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab seperti ini. Nah, dengan adanya kejadian seperti ini, kawan-kawan, itu membuktikan bahwasannya
pengawasan kedepannya semakin ketat dan fungsi pengawasan selalu diperkuat. Nah, saya berharap kedepannya agar kemudian bisa lebih baik lagi. Karena apa? Karena keamanan dan juga keselamatan anak-anak itu adalah prioritas pertama. Tidak ada kompromi. Kita harus memastikan makanan yang diterima, makanan yang sampai ke ompreng anak-anak itu adalah kualitas yang baik, sebagaimana mestinya sesuai isi piringku. Makanan dan menunya seimbang dan benar-benar bergizi. Jangan biarkan ada lagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menodai dan merusak program MBG ini. Saya hanya berharap kedepannya semakin diperkuat lagi dan diperbaiki lagi. Karena anak-anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa yang memang kita harapkan tumbuh kembangnya akan baik. Tanpa pengawasan, tanpa evaluasi yang menyeluruh, tidak akan kita mencapai kesempurnaan pada program ini. Maka dari itu saya berharap dan menitipkan seluruh anak Indonesia, tolong diperhatikan kualitas, keamanan, dan keselamatan makan anak-anaknya. Bagaimana menurutmu? Ada pengumuman penting nih, Mahkamah Konstitusi akan putus nasib MBG tanggal 30 Juli besok ya, hari Kamis. Ini ada undangannya jam 13.30. Ayo kita kawal. Bagi yang mau nonton langsung, datang aja karena terbuka untuk umum. Ayo kawal, tolong bantu share video ini biar masyarakat pada tahu ya. Baru hitungan hari menjabat Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono langsung bikin gebrakan besar. Bukan cuma pecat ratusan pegawai, tapi juga menutup permanen ratusan dapur MBG yang bermasalah. Sudaryono mengaku sedang melakukan bersih-bersih di internal Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah pertama, 261 pegawai non-ASN diberhentikan. Terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli karena diduga melakukan pelanggaran dan tidak disiplin. Selain itu, sejumlah ASN yang diduga melakukan pelanggaran berat juga sedang diproses dan berpotensi dipecat. Tak berhenti di situ, BGN juga mengambil keputusan tegas terhadap 833 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dinilai bermasalah. Sudaryono menegaskan, SPPG yang ditutup permanen tidak akan mendapat ganti rugi dari pemerintah. Kebijakan ini diambil agar pengelola dapur lebih bertanggung jawab dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Gebrakan berikutnya, seluruh dapur MBG kini dilarang menggunakan bahan bersubsidi, mulai dari minyak kita, LPG 3 kilo atau gas melon, hingga beras SPHP. Menurut Sudaryono, subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga tidak boleh digunakan untuk operasional dapur MBG. Dengan 3 kebijakan sekaligus, pecat pegawai bermasalah, tutup permanen SPPG yang melanggar tanpa ganti rugi, dan melarang penggunaan barang bersubsidi, Sudaryono mengirim pesan bahwa tata kelola program makan bergizi gratis akan diperketat. Menurut kamu, apakah langkah tegas ini bisa membuat program MBG menjadi lebih baik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Wow, ini berita besar ini. Sebenarnya saya udah malas ya cerita masalah BGN ini atau MBG ini ya. Tapi mau gimana lagi? Oke lah, sebanyak 883 dapur MBG tutup permanen. Dari awal juga sudah banyak yang mengingatkan kalau program sebesar ini pondasinya itu harus kuat. Kalau pondasinya saja rapuh, bukan dapurnya saja yang ambruk, tapi kepercayaan publik semakin buruk terhadap pemerintah. Dulu yang kritik dibilangnya pesimis, sekarang gimana para mitra SPPG ataupun pekerja yang ada di dapur MBG? Gimana perasaannya sekarang? Ya, mereka menangis, bukan pesimis lagi tapi menangis. Ironisnya lagi, tuh mantan kepala BGN sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Ini sebenarnya gimana? Kalau pucuk pimpinannya saja yang bermasalah, lantas ya wajar kalau masyarakat atau rakyatnya menduga ini program makan bergizi atau mencari celah untuk korupsi. Kalau sudah seperti ini gimana coba? Mitra yang sudah banyak mengeluarkan modal, para pekerja yang sudah banyak tuh direkrut, SPPG yang juga ikut menanggung dampaknya. Yang kenyang malah polemiknya dan juga masalahnya. Seharusnya ya kan direncanakan secara matang, karena program publik itu bukan seperti lomba siapa yang cepat-cepatan untuk launching, bukan juga seperti membuat konten yang viral dulu baru masalahnya beres belakangan. Nggak kayak gitu konsepnya, karena yang dipertaruhkan itu uang rakyat, kepercayaan rakyat, uang negara itu bersumber dari rakyat. Jadi wajar kalau rakyat menduga ini hambur-hambur anggaran. Dari awal banyak rakyat yang sudah teriak kalau program MBG ini belum matang dan banyak masalah atau polemik. Seharusnya yang dibenahi itu tutup saja tuh kebocorannya, audit total. Kalau ada yang terkait dengan kasus itu usut sampai tuntas. Karena rakyat tidak butuh janji yang bergizi, tapi rakyat itu butuhnya kebijakan yang bergizi. Kalau dari awal perencanaannya matang, mungkin hari ini yang tutup itu bukan 883 dapur MBG-nya, tapi celah atau ruang untuk koruptor untuk melakukan aksinya. Ya, tapi yang bulah. Ini ya, Pak Sudaryono, kepala BGN baru menjabat aja sudah menutup, mensuspend 833 dapur MBG bermasalah dan tak dibayar. Beginilah harus gini ya, MBG ini harus melakukan evaluasi besar-besaran ya, agar mendapatkan ya makanan yang disajikan benar-benar bergizi, nggak banyak keracunan.
Sampai sekarang banyak yang keracunan nih ya. Mantap ini, teruskanlah. Jadi menurut kalian, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.